dapat menantikan semua terjadi semua mujizatnya. Di dalam kelemahan sempurna kuasa. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Kami menyerahkan semua beban kami padamu. Hanya Engkau yang bisa meringankan semuanya. Engkau yang bisa meneduhkan badai. Engkau yang bisa memberikan semangat pada kami. Kami sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba, Tuhan berkuasa atas hamba-Mu, dan kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-6. Sekali lagi saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, takut akan Allah. 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan, hari ini saya beri tema takut akan Tuhan, ya, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita, ya, dalam perikop Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai 5 ayat 6. Nah, Saudara, kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, takut akan Allah, saya percaya semua yang hadir saat ini pasti mengerti apa yang namanya takut akan Allah. Kalau saya bertanya kepada saudara pribadi lepas pribadi, saya bertanya satu persatu kepada saudara tentang takut akan Allah, pasti saudara punya pengertian masing-masing. Mungkin ada yang akan menjawab
takut akan Allah itu melakukan semua perintah firman Tuhan. Mungkin juga ada yang berkata, takut akan Allah itu kita selalu menghargai waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Pasti ada banyak jawaban yang akan disampaikan mengenai takut akan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana tanggapan Alkitab kalau kita melihat meninjaunya kembali berdasarkan pengkhotbah yang sudah kita baca? Ya, saya tidak sedang mengupas kitab-kitab lainnya di dalam firman Tuhan, tetapi saya akan membawa saudara fokus kepada pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6 dan juga ayat-ayat dukungan lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ini, dalam pengkhotbah ini dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu ada banyak hal. Salah satunya yang pertama adalah menjaga langkahnya di hadapan Tuhan. Saudara bisa lihat dalam ayat 17, firman Tuhan katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menjaga langkahnya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saya sempat berpikir Bapak Ibu Saudara, apa kaitannya ya takut Tuhan menjaga langkah dengan datang ke rumah Tuhan? Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan baik-baik, firman Tuhan mau ya ketika kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, ketika kita mengaku diri sebagai penyembah-penyembah yang menyembah Yesus, maka firman Tuhan katakan kita harus menjaga seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya tidak sedang berbicara tentang datang beribadah kepada Tuhan ini menyangkut datang ke gereja. Tidak saudara, tidak hanya berbicara datang ke gereja saja. Tetapi ini lebih luas lagi saudara. Datang ke rumah Allah ini berhubungan dengan membangun persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan katakan kalau engkau ingin datang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, ya, kalau ada sesuatu di dalam hatimu, selesaikan dulu itu dan baru engkau datang beribadah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di dalam ayat ini bahwa saya dan saudara harus menjaga langkah-langkah kehidupan kita. Ketika engkau datang kepada Tuhan ingin menyembah Dia, baik di rumah Tuhan di gereja, baik dalam saudara bersekutu di hadapan Tuhan dalam doa-doa saudara. Firman Tuhan katakan perhatikan langkah-langkah saudara. Kenapa? Karena langkah-langkah kita di hadapan Tuhan akan menentukan kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23, perhatikan. Mazmur 37 ayat 23. Firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya saudara, langkah-langkah kita dalam mengiring Tuhan, langkah-langkah kita dalam mengikut Tuhan, langkah-langkah kita sebagai pengikut Kristus, ternyata sudah ditentukan oleh Tuhan. Masalahnya adalah, apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kehidupan orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mengapa ada banyak orang-orang yang percaya yang hidupnya sudah ditentukan langkah-langkahnya oleh Tuhan, tetapi mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya, saudara? Kenapa, saudara? Jawabannya ada di ayat 23 ini. Karena hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak celah di dalamnya. Sehingga setiap hari langkah-langkahnya keluar dari apa yang sudah
Tuhan tentukan. Saudara, firman Tuhan mau saat kita ingin membangun hubungan atau saat kita ingin membangun komunikasi dengan Tuhan, kita harus selalu memperhatikan langkah-langkah kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, langkah-langkah kehidupan saya dan saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan tetapkan adalah yang terbaik. Amin. Yang Tuhan tetapkan adalah langkah-langkah kehidupan yang terbaik. Langkah-langkah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Langkah-langkah kehidupan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Ini yang Tuhan tetapkan. Jadi jangan keluar dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan tetapkan yang terbaik. Tetapi banyak anak Tuhan memilih untuk tidak melewati atau tidak memakai langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah tunjukkan jalan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Artinya Tuhan sudah menunjukkan segala sesuatunya, bukan? Tuhan tunjukkan jalan itu. Hermawan, itu jalan yang engkau harus lewati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita keluar dari jalan itu, saudara-saudara bisa bayangkan ya, ada jalan yang sudah ditentukan, ya, kan biasanya kalau baru-baru ini saya di samping gereja ini, anak-anak pramuka lewat saudara. Anak-anak sekolah dasar pramuka lewat. Itu kan ada jalan yang sudah ditentukan. Mereka harus melewati jalan itu. Mau ada rintangan di situ, mau melewati menyeberangi sungai, mereka harus melewati jalan itu. Ya, mau agak naik, mereka harus melewati itu. Jadi kalau saudara ke belakang gereja ini kan dia punya jalannya itu kan bisa dari agak turun terus naik lagi. Nah, mereka harus melewati itu. Mereka tidak boleh keluar dari jalan yang sudah ditentukan. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan sudah tentukan langkah-langkah kita. Ketika kita keluar dari jalan yang sudah ditentukan, dipastikan kita akan tersesat. Dipastikan kita akan salah jalan. Dipastikan kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Amin, saudara. Jadi jaga. Kalau Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah kita yang terbaik, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita melangkah dalam kehidupan kita. Jalan yang benar, ikuti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, kita akan meninggalkan tahun 2024 nantinya. Dan kita akan masuk di dalam tahun 2025. Firman Tuhan katakan Tuhan memahkotai tahun dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, ketika kita masuk di tahun 2025 nanti, apakah kita masih menggunakan langkah-langkah yang lama, yang keliru? Ataukah langkah-langkah kita sudah baik, tapi ketika kita masuk di tahun 2025 kita mau lebih baik lagi dalam mengiring Tuhan? Kita ada di posisi yang mana? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau ketika kita masuk di tahun 2025 nanti, Tuhan mau langkah-langkah kehidupan kita adalah langkah-langkah yang meraih kemenangan. Amin. Tuhan gak ingin kita mengalami kekalahan, saudara. Tuhan ingin ketika kita berperang, kita benar-benar ada di dalam kemenangan. Tuhan mau, Tuhan mengcover seluruh kehidupan kita. Makanya jangan keluar dari langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan coba menyimpang. Ya, coba saudara perhatikan dalam Mazmur. Ya, saya teringat Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang langkah-langkahnya sudah ditentukan oleh Tuhan, tentu dia tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini orang seperti apa, saudara? Orang fasik ini ada beberapa macam. Ada yang tahu firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Ada yang sama sekali mengabaikan suara Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah mereka yang berjalan menurut nasihat firman Tuhan, bukan menurut orang-orang yang tidak mengenal Kristus, bukan menurut orang-orang yang tidak mengenal jalan Tuhan, bukan menurut pikiran sendiri, bukan menurut akal sendiri, tetapi menurut firman
Tuhan. Jadi standar kita ini saudara. Ya, standar kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Silakan saudara melihat media sosial. Ya, mau YouTube, mau TikTok, mau Facebook, ya, apalagi itu saudara yang di-share ya, semua silakan. Tapi kita back to Bible. Amin. Harus kembali ke ini saudara. Harus kembali ke Alkitab. Kenapa saudara? Kalau saudara dengan Tuhan, ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkannya, ya, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya siapapun yang mencoba membelokkan pengertian saudara dengan berbagai-bagai macam ajaran, saudara tidak akan goyah. Karena ini yang saudara pegang. Karena Tuhan memberikan pengertian kepada saudara. Saudara, jangan biarkan Alkitab saudara di rumah itu berdebu, ya, tanpa disentuh. Sekali lagi saya tidak anti, saya tidak alergi dengan handphone, ya, karena saya juga pakai. Saya selalu baca Alkitab juga dengan handphone. Bahkan ada ayat-ayat yang saya cari begitu cepat saya dapat dengan menggunakan handphone. Jadi saya sandingkan antara, jadi kalau saudara di rumah, ya, saudara di rumah, saudara baca fisiknya. Saudara bisa tandain itu, ya. Bapak Ibu Saudara, saudara akan menemukan, saudara akan mendapatkan pengertian yang luas dari Tuhan. Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara melangkah bersama dengan Tuhan? Tuhan akan beritahu kepada saudara. Ya. Jadi sekali lagi, mari luangkan waktu. Saudara 24 jam satu hari. Masa saudara nggak bisa ngambil waktu untuk baca firman Tuhan? Gelvin saya wanti-wanti setiap hari sebelum pergi sekolah wajib baca Alkitab. Wajib. Ya. Makanya dibangunkan selalu lebih cepat. Karena harus baca Alkitab dulu. Baru bisa pergi sekolah. Ya itu, hanya itu yang bisa kami kasih orang tua. Iya kan? Saudara, kita bisa wariskan banyak ke anak. Tetapi warisan terbaik ini saudara. Amin. Ini warisan terbaik. Karena inilah yang dia akan bawa nanti ketika dia melekat dengan Tuhan. Berikutnya kita lihat yang kedua, orang yang takut Tuhan menurut pengkhotbah yang kita sudah baca. Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai 5 ayat 6. Kita lihat ayat yang ke-17 kembali saudara. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan menurut pengkhotbah adalah mereka yang menjadi pendengar dan pelaku firman. Saudara ingatkan firman Tuhan waktu Natal dikatakan begini saudara, ya. Kalau kita bisa memberi kepada Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita bisa memberi. Saudara bisa memberi apa saja kepada Tuhan, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam ayat 17 ini dikatakan bahwa menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Atau menjadi pendengar dan pelaku firman, saudara. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang buah. Karena pada akhirnya Tuhan mau di dalam diri anak-anaknya, umat-umatnya, ya, ketika dia hidup di dalam Kristus, dia menghasilkan buah. Buah yang baik di hadapan Tuhan. Bukan buah yang kecut, bukan buah yang masam. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau mengatakan diri adalah orang yang takut Tuhan, maka engkau harus selalu menjadi pendengar di hadapan Tuhan. Engkau selalu menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22. Bisa ditampilkan. Yakobus 1 ayat 22, tetap
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Komplit ya saudara ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa menghampiri untuk mendengar, datang ke rumah Tuhan untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara, sekali lagi saya tekankan, saudara, seberapa banyak pun yang kita berikan di hadapan Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kita abaikan suara Tuhan, maka seluruh korban-korban yang kita berikan di hadapan Tuhan sia-sia. Karena Tuhan mau kita menjadi pendengar dan terlebih lagi kita menjadi pelaku firman. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak menjadi pelaku firman dan hanya mendengar saja, kita menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Kita pikir kita baik-baik saja saudara. Ternyata kita sudah menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita aman-aman saja. Perhatikan kembali pengkhotbah ini dengan tegas. Menghampiri lebih baik ya. Menghampiri untuk mendengar. Datang untuk mendengar firman Tuhan. Datang untuk mendengar dan pada akhirnya menjadi pelaku firman. Kapan kita menjadi pelaku firman? Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan di gereja, itu baik, itu sangat baik saudara. Tetapi pada akhirnya sekali lagi saya selalu ingatkan, yang menentukan adalah kehidupan kita setelah kita keluar dari gereja ini. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup kita ini memuliakan Tuhan? Sudahkah hidup kita ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hargai waktu-waktu untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Hargai waktu-waktu untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Secapek apapun saudara, sekali lagi saya tekankan, secapek apapun saudara, luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara, kita kan bekerja setiap hari, iya kan? Tidak akan ada habisnya. Pekerjaan rumah saudara tidak akan ada habisnya. Nah kalau ngikutin mau kita, kapan kita bersekutu dengan Tuhan? Iya enggak? Iya kan? Gak akan ada waktu. Saya enggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kerjaan saya banyak. Saudara, yang bekerja itu kan bukan hanya kita. Benar enggak saudara? Seisi dunia ini juga orang-orangnya pasti bekerja. Amin saudara? Iya. Tapi coba kita lihat di belahan dunia lain. Coba kita lihat di kota yang lain. Kenapa mereka bisa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan? Kenapa mereka bisa meluangkan waktu untuk bersekutu doa pribadi dengan Tuhan? Kenapa kita enggak? Beberapa waktu yang lalu saya ke Atom Surabaya. Saudara tahu, saya melihat ada beberapa taci-taci yang jaga toko. Saudara tahu, di sela-sela nggak ada pelanggan. Ini loh saudara, dia baca. Dan di tokonya itu di sampingnya ada lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja. Wah saudara ya. Ini saudara, jadi kita itu sebenarnya tergantung dari diri kita lagi. Iya kan? Kita tidak akan kehabisan cara untuk datang kepada Tuhan. Yang penting kita mau. Kalau kita mau menjadi pelaku firman seperti itu saudara. Dimanapun saudara bisa. Begitu cepat waktu berputar, ini udah masuk 2025. Saudara, waktu ini cepat. Ya. Sekarang lagi lihat Theo, lagi lihat Cio, jalan-jalan petenteng-petenteng. Nanti saudara lihat dia udah besar, udah gede. Tahu-tahu udah begede ya. Iya kan? Ayo, yang lihat Gelvin itu hari kan, baru lahir.
Karena udah kelas 6 ya Pak ya. Nah, itu Pak. Gak tahu kan saudara, begitu cepat waktu berlalu. Kita bagaimana dengan Tuhan? Masihkah kita sama seperti yang dulu? Berjubah yang lama? Ataukah kita mau diubahkan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman? Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan menurut pengkhotbah. Kita lihat pasal 5 ayat 1, 2, 5 dan 6. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian juga percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mampu mengendalikan perkataannya. Saudara perhatikan ya. Perhatikan di dalam ayat yang kelima. Ternyata antara perkataan kita dan usaha kita dan pekerjaan kita dan pelayanan kita itu berkaitan. Tidak bisa dilepaskan. Coba saudara perhatikan ayat yang kelima. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Merusakkan usahamu, merusakkan bisnismu, hanya karena perkataan kita yang tidak berkualitas, yang tidak membangun, yang merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau kita harus mengendalikan perkataan kita. Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24 bisa ditampilkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perhatikan saudara. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Nah ini saudara, ya. Jadi betapa pentingnya perkataan yang membangun, ya. Kendalikan perkataan kita. Saudara, setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang pasti punya kelemahan. Saya pribadi pun banyak kekurangan, banyak kelemahan, saudara ya. Kalau saudara mencari, kalau Tuhan menunjukkan kekurangan saya mungkin, ya itulah. Tapi Tuhan penuh kasih karunia, saudara ya. Ya, setiap kita pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Tetapi Tuhan mau kita benar-benar menjaga diri kita di hadapannya. Sebab Dia adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penting sekali kita mengendalikan perkataan. Bahkan di dalam Yakobus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan lidah. Jadi siapa yang bisa mengendalikan lidah itu? Ya diri kita sendiri. Yang diserahkan kepada siapa? Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan katakan berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Karena ucapan-ucapan kita itu ternyata bisa merusak pekerjaan kita. Contoh saudara, ketika orang tidak jujur dalam pekerjaannya, bisa merusak pekerjaannya itu. Benar saudara? Iya kan? Ketika orang gak bisa dipegang perkataannya dalam membangun hubungan dalam pekerjaan, pasti pekerjaannya rusak. Nah saudara, firman Tuhan tekankan ini saudara. Firman Tuhan tekankan ini baik-baik. Bahwa kita harus benar-benar dapat bisa mengendalikan perkataan kita. Kita harus benar-benar bisa mengendalikan perkataan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, kita harus berhati-hati dalam perkataan kita.
Di mana kita harus berhati-hati? Coba kita lihat Pengkhotbah 3, Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Pengkhotbah 5 ayat 3 dan ayat 4. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Saudara, ini saudara ya. Orang yang takut Tuhan itu tidak cepat-cepat bernazar, berhati-hati. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, hati-hati dalam bernazar. Lebih baik jangan bernazar. Mungkin kalau Tuhan sudah tolong saudara, hati-hati saya ingatkan, jangan sampai saudara bernazar. Sebab kalau saudara sudah bernazar, mau atau tidak mau, saudara harus tepati nazar itu. Sebab kalau tidak akan dikejar. Kita mati pun dikejar nazar itu. Ini Tuhan saudara. Kalau hanya sekedar janji, mungkin orang bisa melanggar. Iya kan saudara? Tapi kalau nazar, gimana cara melanggarnya? Dikejar Tuhan terus kok. Sedangkan janji aja dikejar, apalagi nazar ya. Oh, kalau Tuhan berkati pekerjaan saya akan setia kepada Tuhan. Saudara, itu sudah bernazar loh saudara. Dan ketika tidak ditepati, Tuhan akan kejar itu. Mana janjimu? Mana nazarmu? Katanya kalau aku berkati, katanya kalau aku tolong pekerjaanmu, engkau akan lebih setia kepada aku. Tetapi mana buktinya? Nah ini saudara, Tuhan tagih nazar itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan nazar. Karena ini sangat menentukan kehidupan kita. Ya, maksudnya begini. Ini kan dalam pengkhotbah ini Tuhan katakan bahwa takutlah akan Allah. Berhati-hatilah ketika engkau membuat nazar. Berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam perkataan. Saya nggak mau ngomong berhati-hati dalam perkataan soal perkataan kotor. Ini nggak dibahas di sini kan soal pengkhotbah ini kan, iya toh? Pengkhotbah nggak bilang berhati-hati perkataan kotor, perkataan najis, perkataan yang caci maki, enggak saudara. Ternyata perkataan yang merdu sekalipun itu ternyata yang enak itu justru itu bisa jadi jerat kalau kita tidak lakukan. Iya kan? Apa Tuhan tidak senang? Tuhan, kalau Tuhan berkati saya akan setia kepada engkau. Apa Tuhan tidak senang? Wow, Tuhan senang. Wow, anakku. Ternyata kalau aku berkati dia akan setia kepada aku. Tapi Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita mencontoh, kita ambil contoh dari Sadrak, Mezak dan Abednego. Iya kan? Sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap percaya kepada dia. Gak ada nazar-nazaran dari Sadrak, Mezak, Abednego. Tuhan tolong, gak tolong, tetap Tuhan tolong menurut mereka. Ini sulit ya saudara ya. Ini sulit nih. Ini level tinggi nih iman dari Sadrak, Mezak, Abednego. Makanya Tuhan gak pernah minta kan. Kalau imanmu sebesar biji kelapa. Enggak kan saudara? Kalau imanmu sebesar biji mangga. Enggak. Tuhan minta kalau imanmu sebesar biji sesawi. Saudara, saya sudah hilang saya punya tuh biji sesawi. Biji sesawi itu saudara pernah lihat enggak bayam berduri? Sayur bayam tuh yang berduri. Kalau di pasar itu kan bayam-bayam cabut yang gak ada durinya kan. Ada tuh bayam-bayam yang tumbuh liar saudara. Yang ada duri-durinya di atas itu muncul. Biasanya ada benihnya yang hitam-hitam itu loh saudara. Itu kayak gitu biji sesawi. Kecilnya minta ampun. Tetapi setelah dia tumbuh kan firman Tuhan katakan burung-burung dapat hinggap di atasnya. Biji sesawi. Tuhan gak minta yang besar. Yang kecil saja ternyata sudah mampu membuat sesuatu yang spektakuler di dalam hidup saya dan saudara. Bayangkan saudara, hanya dengan iman sebiji sesawi saja dapat membuat sesuatu yang spektakuler di dalam hidup kita. Itulah Tuhan. Tuhan gak pernah minta yang aneh-aneh kok di dalam hidup kita. Tuhan hanya cari kesetiaan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan,
Tuhan pasti menolong kita dengan sempurna. Ketika kita takut Tuhan, Tuhan menolong kita tidak pernah setengah-setengah. Tuhan menolong kita tidak pernah tanggung. Tuhan menolong kita tuntas. Tuhan menolong kita, membuat kita hidup di dalam ketenangan. Inilah Tuhan yang kita sembah. Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayat 7 berkata begini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ia menyediakan pertolongan. Ini saudara, pertolongan Tuhan sempurna, perfect. Tapi bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Siapa sih orang di dunia ini yang tidak bercela lakunya? Semuanya ada celanya. Semua, kalau Tuhan korek semuanya. Kalau Tuhan korek saya, Tuhan korek saudara, Tuhan akan dapat celanya. Tetapi celah yang ada itu ditutupi dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Karena cintanya yang luar biasa. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Takut Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, jangan selalu mengartikan berkat itu dengan harta, dengan materi, dengan uang. Jangan saudara. Terlalu rendah berkat Tuhan kalau diukur dengan materi. Berkat Tuhan itu terlalu banyak. Kesehatan saya dan saudara itu berkat Tuhan yang mahal. Nafas setiap hari ketika saudara melewati jam 12 malam. Kan Tuhan itu kan selalu kasih waktu kita satu hari 24 jam kan? Iya kan saudara? Benar saudara? Kalau sudah lewat 24 jam itu sudah baru lagi. Lewat 24 jam baru lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan nafas yang baru setiap hari. Dengan kesehatan kita. Dengan mental kita. Saudara, bukan murahan loh mental yang baik. Banyak orang yang stres di luar sana. Banyak orang yang sakit jiwa di luar sana. Bersyukurlah kalau kita masih sehat sampai hari ini. Bersyukur kalau kita masih kuat sampai hari ini. Saudara bayangkan saudara, ya. Kalau kita sakit ODG, orang dengan gangguan jiwa. Saudara bisa bayangkan, ya kan? Gimana caranya saudara memuji Tuhan? Gak mungkin saudara bisa memuji Tuhan dengan baik. 2 Korintus ayat 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Ya, ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberkati kita seperti dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara coba perhatikan ayat ini, jangan dihilangkan dulu ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara senantiasa berkecukupan. Ini saudara, Tuhan itu selalu mencukupkan kebutuhan kita. Amin saudara. Bukan keinginan kita. Keinginan kita enggak pernah dipenuhi oleh Tuhan. Yang Tuhan penuhi adalah kebutuhan kita. Yang kita butuhkan menurut Tuhan. Karena Tuhan mau nantinya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Tuhan cukupkan. Damai sejahtera dicukupkan Tuhan. Iya kan saudara? Hati yang tenang dicukupkan Tuhan. Ya itulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa ketika Tuhan memberkati kita, Dia memberkati dengan sempurna sesuai dengan keinginan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan agar kita tetap konsisten menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Seperti dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 6 ini. Untuk itu kita harus melakukan yang terbaik apa?
biasakan hidup dalam hadirat Tuhan. Biasakan menjadi pribadi yang hidup dalam hadirat Tuhan. Seperti dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164. Mazmur 119 ayat yang ke-164. Firman Tuhan katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ini Mazmur Daud. Daud berkata 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Luar biasa saudara. Sekali lagi, tidak ada istilah tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Ya, jangan sampai ada kamus di dalam hidup kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu saudara, apa bedanya orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang menghargai Tuhan dengan yang tidak menghargai Tuhan, walaupun sama-sama anak Tuhan. Saudara, pasti akan terjadi perbedaan pembelaan Tuhan. Iya enggak saudara? Gak mungkin saudara. Orang yang cinta Tuhan, menghargai Tuhan, takut Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika dia mengalami persoalan, Tuhan akan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Tapi kalau dia tidak takut Tuhan, dia asal-asalan dengan Tuhan. Saya percaya, ya bukan Tuhan gak tolong saudara ya, bukan. Tetapi ya saya gak tahu saudara ya, saya mau bicara apa. Tuhan yang paling tahu ya, saya gak berani menghakimi. Karena sekali lagi dikembalikan kepada haknya Tuhan. Sebab kalau Tuhan menolong dia akan panjang sabar, beda dengan kita manusia. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara biasakan hidup dalam hadirat Tuhan. Jadikan konsumsi firman Tuhan itu sebagai makanan sehat. Saudara kan selalu memperhatikan makanan yang sehat untuk tubuh jasmani saudara, amin. Masa untuk tubuh rohani tidak memberikan suplai yang terbaik? Iya kan? Ingat loh saudara, tubuh jasmani saja kita rawat baik-baik. Kita bersihkan supaya enggak bau badan kita. Ya, kita bahkan kita pakai parfum. Tubuh jasmani loh, makannya yang masuk di dalam tubuh kita, kita jaga sedemikian rupa. Masa dengan rohani kita nggak bisa kasih konsumsi terbaik, suplemen terbaik. Padahal Tuhan gak minta yang aneh-aneh, saudara. Biarkan aku bertahta di hatimu, biarkan aku mengendalikan hatimu, biarkan aku mengontrol hatimu, dan engkau akan melihat bagaimana kuasaku dinyatakan. Itulah Tuhan kita, amin saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Oh. Oh. Haleluya. Haleluya. Bapakah setia akan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu,
seperti-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan mau menjadikan kita pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi yang memuliakan Dia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. La basanga la 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 ya la 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 la. Haleluya. 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 La ba 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 la ba. Haleluya. 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 La ba la ba la ba la ba la. Haleluya. 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 La ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mata-Mu, amin. Oh Tuhan, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi, oh, seperti-Mu. Haleluya. Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi yang takut Tuhan. Dalam segala kekurangan, kelemahan kami, kami mau menjadi pribadi yang takut akan Engkau Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Sekiranya ada hal yang menyakiti hati-Mu Tuhan, sucikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Buat umat-umat-Mu yang ada di luar kota Tuhan, Tuhan juga menyertai mereka Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang hadir hari ini. Berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan. Berkati aparat keamanan ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa kebaikan kemurahan Allah yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.